Assalamualaikum, Bu Windy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Windy, terkait dengan penugasan saya yang waktu itu saya ceritakan, kita akan bertukar pikiran ya Bu Windy ya. Eh, Nanti saya izin untuk dapat ikut dalam pembelajaran Bu Windy saat diobservasi. Nah Bu Windy, dalam pertemuan kita kali ini saya berharap saya bisa menjembatani Bu Windy agar kita bisa bertukar cerita serta bisa berdiskusi. Nah, mungkin Bu Windy nanti akan ada 3 tahapan dalam supervisi Bu Windy ini. Yang pertama adalah kita melakukan praobservasi, yang kedua ada observasi, dan nanti yang ketiga ada pasca observasi. Nah, saya berharap dalam pasca observasi ini kita dapat menemukan jalan keluar untuk kelancaran Bu Windy nanti. Nah, bagaimana Bu Windy untuk harapannya saat pertemuan kita hari ini? Baik Bu Rizka, saya sendiri sih merasa senang sekali ya bisa bekerja sama dengan Bu Rizka, karena ini juga untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Jadi besar harapan saya dengan adanya kita kegiatan Bu Rizka untuk mensupervisi saya itu dapat menambah pengetahuan juga bagi saya. Alhamdulillah, semoga ya Bu Windy ya. Nah Bu Windy, mungkin terkait dengan praobservasi kita. Di sini kan Bu Windy akan melakukan persiapan-persiapan. Nah mungkin boleh saya tahu Bu Windy nanti materi apa yang akan Bu Windy pergunakan untuk pembelajaran dalam supervisi nanti? Iya. Untuk di kelas 5 sekarang ini karena sudah masuk di bab 2, materinya yaitu mengenai peristiwa makan dan dimakan. Nanti anak-anak akan mempelajari tentang rantai makanan. Kalau boleh tahu tujuannya seperti apa Bu Windy? Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, saya mengharapkan anak dapat mendeskripsikan bagaimana hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan, juga dapat mengidentifikasi bagaimana peran setiap organisme. Wah, sangat hebat sekali. Kemudian boleh saya tahu mungkin persiapan apa saja yang sudah Bu Windy lakukan untuk menunjang pembelajaran tersebut? Persiapannya yaitu pertama ya tentu saya mempersiapkan perangkat ajarnya, dimulai dari RPP, kemudian perangkat lainnya seperti asesmen, instrumen penilaian, LKPD, bahan ajar, dan juga media pembelajaran. Kemudian ketika persiapan sudah dilaksanakan, mungkin ada area-area perkembangan tertentu yang bisa dikembangkan, fokusnya di mana? Untuk area yang ingin saya kembangkan kepada anak yaitu kemampuan literasi dan juga presentasi. Setelah itu juga saya berharap mereka dapat bekerja sama, berdiskusi, berkolaborasi dalam kelompok maupun antar kelompok. Wah, hebat sekali. Jadi nanti akan ada diskusi antar kelompok. Mungkin nanti kalau misalkan berkelompok, ada strategi khususkah yang mungkin bisa dilaksanakan dalam pembelajaran kelompok tersebut? Untuk strateginya, karena berdasarkan asesmen diagnostik yang pernah saya lakukan, saya temukan ada 3 gaya belajar di kelas, yaitu auditori, kemudian visual, dan juga kinestetik. Nah, untuk memenuhi gaya belajar anak di dalam kelas untuk pembelajaran mengenai rantai makanan ini, saya mendesain pembelajaran bahwa mereka nanti akan mengamati sebuah video. Di situ untuk kemampuan literasi ini dapat berkembang, kemudian juga gaya belajar mereka di auditori dan juga visual juga terpenuhi. Selanjutnya untuk kemampuan presentasi ketika mereka setelah melakukan pembuatan pop-up. Untuk gaya belajar yang terpenuhi yaitu kinestetik. Wah, jadi
sudah sangat hebat sekali pembelajarannya, juga RPP-nya sudah menggunakan RPP berdiferensiasi ya Bu Indi ya. Betul, berdiferensiasi Iya. konten. Di situ ada beberapa macam ekosistem. Jadi untuk setiap kelompok berbeda. Bagus sekali. Saya sendiri sangat tidak sabar. Saya ingin melihat bagaimana observasi Bu Indi di kelas, bagaimana cara mengajar Bu Indi yang mungkin juga bisa menjadi pengalaman untuk saya tentunya ya Bu Indi ya. Nah kemudian Bu Indi, apabila segala persiapan, segala tujuan sudah Bu Indi lakukan, kira-kira kapan Bu Indi kegiatan tersebut bisa dilaksanakan? Kegiatannya nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Beriska. Baik, berarti 5 hari setelah hari ini ya Bu Indi ya? Iya betul. Saya izin, boleh Bu Indi izin lihat ya? Silakan Beriska, saya juga merasa senang dapat berkolaborasi dengan Beriska. Nanti mungkin akan ada masukan untuk saya sendiri. Baik Bu Indi, setelah kita berbincang-bincang hari ini, mungkin apa sih yang sudah Bu Indi dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Tentunya saya jadi dapat gambaran nih Beriska, gambaran bagaimana nanti saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Selasa nanti agar segala tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian apa yang sudah saya rencanakan itu dapat berjalan lancar, seperti model pembelajaran yang akan saya gunakan project based learning karena membutuhkan waktu, itu juga sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan semua yang menjadi harapan Ibu terlaksana di hari tersebut ya Ibu ya, hari Selasa tanggal 17 September 2024. Nah semoga nanti juga di pelaksanaannya saya juga lancar bisa melihat kegiatan-kegiatan Ibu. Tentunya kita diberikan kesehatan oleh Allah ya Bu ya. Ya, mungkin hanya itu saja Bu Indi ya percakapan praobservasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, Ibu mau tanya kabar kalian ya. Siap? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm fine. Baik anak-anak, alhamdulillah kabar kalian baik semua ya. Nah, sekarang untuk mengawali kita pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita apa dulu? Berdoa. Ya, baik Ibu minta tolong kepada KM, silakan untuk dipimpin. Duduk rapi. Siap. Untuk belajar marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauzan ya sudah memimpin. Nah, anak-anak sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba di sini ada nggak teman kalian yang tidak hadir? Siapa saya? Tania. Oh iya, kalian sudah mengabsen secara mandiri. Hebat ya, sudah dimulai. Tania izin. Tadi sudah ada suratnya ya sekretaris ya. Terima kasih juga kepada sekretaris tadi sudah membantu untuk mengabsenkan di sana ya. Oke, anak-anak seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran
menjadi pembiasaan kita di kelas adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk kali ini kita akan menyanyikan lagu apa? Lagu Tanah Airku. Iya, Ibu minta tolong saya, ada satu orang yang menjadi reject. Siapa yang siap? Alia. Ya, Ayla silakan maju ke depan. Ya, kita lanjutkan ke menyanyikan lagu Tanah Airku. Semuanya berdiri, Ibu minta semuanya berdiri ya. Biar nggak kena itu. Terima kasih Ayla. Silakan duduk kembali sayang. Selanjutnya silakan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya. Ya, silakan dipersiapkan. Sudah? Nah, baik anak-anak semuanya mau tambah semangat lagi nggak? Mau tambah semangat lagi? Coba Ibu mau cek ini dulu ya. Apa? Ya, beat 1, beat 2, beat 3 ya. Coba semuanya harus kompak ya. Coba siap? Siap? Oke. Dewi sudah siap ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 3. Masih ada yang ini ya, masih ada yang belum kompak lagi. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Gimana, sudah semangat untuk belajar? Oke, ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan sayangku. Semuanya, perhatikan ke depan. Nih, Ibu mau tanya bagaimana pendapat kalian mengenai 2 pertanyaan yang ada di depan ini. Coba perhatikan. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Dan yang kedua, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Coba. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Coba. Silakan angkat tangannya. Ya, Fauzan. Menanam pohon. Menanam pohon. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Makan. Oke, selfie juga makan. Baik. Apa? Minum. Oke. Nah, selanjutnya apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Bisa? Tidak. Oke, kenapa tidak? Ada yang tahu? Oh, kata Amora, ada hewan yang memakan hewan lain, ada juga yang makan tumbuhan. Kita juga manusia begitu, ya? Seperti itu, betul tidak? Kita makan tumbuhan nggak? Sayuran, itu kan tumbuhan, ya. Kita makan daging-dagingan, ya kan? Itu berasal dari mana? Dari hewan.
kalian terpikir bagaimana cara makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Lalu, bagaimana pula cara makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat melanjutkan hidupnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Setiap tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya pada proses fotosintesis. Tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora untuk memenuhi kebutuhan energi dalam hidupnya. Sementara hewan herbivora dibutuhkan oleh hewan karnivora sebagai sumber energi dalam hidupnya. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Lalu, siapa yang akan memakan hewan karnivora atau predator? Siapa yang akan memakannya? Ketika suatu makhluk hidup mati, maka rangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Jamur dan bakteri adalah salah satu contoh dari dekomposer. Hasil penguraian bangkai makhluk hidup oleh dekomposer kemudian menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berikut ini adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, kemudian Ya, dari video tersebut ada tidak di sini yang bisa menyampaikan apa yang sudah kalian pahami tadi dari video tadi? Silakan. Boleh? Rafa? Oke. Produsen, konsumen 1, oke, konsumen 2, predator, dekomposer. Baik, tadi yang dijelaskan oleh Rafa mengenai apa itu rantai makanan. Tadi apa rantai makanan? Adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Tadi apa saja perannya katanya? Ada apa saja? Produsen. Produsen itu adalah di sini apa? Tumbuhan. Dia yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Yang kedua ada apa lagi? Konsumen 1. Konsumen 1 adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Kemudian konsumen 2. Kalau konsumen 2 apa? Pemakan apa? Iya, itu karnivora atau bisa juga omnivora ya. Kemudian konsumen 3 atau predator. Selanjutnya diuraikan oleh dekomposer, bisa jamur, bisa bakteri, seperti itu. Ya, sama-sama menyanyikan lagu rantai makanan dengan nada menanam jagung. Tahu nggak? Ayo kawan kita ya, seperti itu ya. Nanti ada di lagunya. Membagi kalian ke dalam 5 kelompok, betul? Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Oke, nama kelompoknya sudah ada? Oke, nah sekarang apa sih yang akan kita kegiatan yang akan kita lakukan? Kita akan membuat pop-up rantai makanan. Apa itu pop-up? Ada yang tahu tidak? Kalian pernah melihat tidak sebuah buku yang kalau dibuka nanti muncul gambar
Oke. Sudah? Nah, kalian mendapatkan ini, masing-masing mendapatkan untuk membuat pop up-nya. Terus ada lagi, ini ada LKPD. Nanti LKPD-nya tolong dibaca dulu sayang sebelum melakukan ini. Dibaca dan ada pertanyaan yang harus kalian isi. Selanjutnya ada ini bahan bacaan. Bisa untuk kalian bisa untuk menjawab soal-soal ya, untuk pengetahuan kalian juga. Nah, silakan dibaca dulu LKPD-nya dan kemudian untuk bahan-bahan alat-alat yang sudah ibu beritahu sebelumnya untuk dibawa silakan dikeluarkan. Yang ada di map sana silakan minta izin ke ibu kepala saya yang ada di ibu kepala di belakang untuk membuat pop up-nya. Nah, masing-masing pasti berbeda ya. Ada yang ekosistem laut, ada kebun, ada sungai, ada hutan. Nah, silakan yang di dalamnya ini kalian gunting ya untuk bisa menempelkan ini. Ya, menempelkan yang ada di sini. Silakan boleh dimulai saya. Silakan berkreasi. Dicek dulu ya saya untuk bagian-bagiannya. Oke, dia. Ini warna apa? Linknya sakit. Di ini dulu ya. Gue itu aja. Di silakan Ini juga. Udah, ini ya. Kali ini ya. Ada yang baca ini ya. Itu silakan dibaca. Ya, dibaca. Mau baca. Lagi. Nah, kalau ini bisa diisi dengan nama kelompok. Bawa itunya alat tulis alat mewarnainya. Ya, silakan tulis namanya. Iya, silakan dihias sebagus mungkin ya. Salah masih belum selesai Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Indi, boleh kita mulai ya sesi pasca observasinya. Baik. Baik Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan observasi dan observasi juga. Alhamdulillah saya sudah menemani Bu Indi untuk melihat bagaimana Bu Indi mengajar di kelas. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Indi. Mungkin kita dengan sesi tanya jawab ini setidaknya mungkin bisa menjadi refleksi untuk Bu Indi ya. Baik, yang pertama Bu Indi, bagaimana perasaan Bu Indi terkait dengan observasi yang kemarin sudah dilakukan di kelas? Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah lega ya Bu Rizka. Ada perasaan senang dan tentunya karena biasanya kita mengajar itu tidak ada siapapun. Kemarin bisa dilihat sama Bu Rizka itu ada perasaan tegang. Mungkin ada sedikit perasaan tegang walaupun saya sendiri itu ya hanya melihat Bu Indi, namun itu juga menjadi pengalaman untuk saya. Dan ini juga mungkin ada pembelajaran untuk saya juga melihat pembelajaran Bu Indi kelas kemarin yang sangat luar biasa ya, menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah selanjutnya Bu Indi, mungkin kemarin kan sesuai area perkembangan yang sudah Bu Indi berikan kepada saya, fokusnya area perkembangan tersebut, apakah ada hambatan dalam area perkembangan tersebut Bu? Baik Bu Rizka, karena yang dikembangkan ini adalah kemampuan literasi dan juga kolaborasi siswa. Kemarin sebetulnya berjalan dengan lancar, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan. Kekurangannya yaitu di manajemen waktu, karena saya menggunakan model pembelajaran PJBL itu membutuhkan waktu yang cukup lama ketika anak membuat pop-up rantai makanan, jadi di situ waktunya terlewat dari apa yang sudah direncanakan ya. Iya, berarti mungkin dalam memanajemen waktu kemarin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Betul. Mungkin dalam memanajemen waktu tersebut apa yang Bu Indi akan tindak lanjuti untuk kedepannya? Baik, yang akan menjadi tindak lanjut saya setelah pembelajaran kemarin, saya akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Artinya PJBL ini membutuhkan waktu yang lama. Saya akan menerapkan model pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi, tetap menyenangkan bagi anak dan juga mengembangkan berbagai kemampuan dari siswa itu sendiri. Mudah-mudahan untuk model pembelajaran yang lain itu bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sangat luar biasa sekali apa yang menjadi tindak lanjut Bu Indi. Mungkin tindak lanjut dari Bu Indi ini kapan bisa dijalankan Bu Indi? Tentunya untuk pembelajaran berikutnya secepatnya Bu Rizka, karena memang kemarin saya merasakan bahwa itu ada kekurangan buat saya, jadi saya harus memperbaikinya secepatnya. Sangat luar biasa sekali Bu Indi, semoga di saatnya nanti semua berjalan dengan baik sesuai dengan manajemen waktu yang sudah ditentukan dalam modul pembelajaran. Nah mungkin dalam hal ini sendiri Bu Indi, bolehkah saya mendengar umpan balik dari Pak Adi selaku pengajar praktik dari percakapan pasca observasi kalian? Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Indi dan Bu Rizka yang sudah melaksanakan praktik supervisi akademik berbasis coaching dan selamat menjalankan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan tadi kepada Bu Indi. Lalu saya akan lebih kepada pelaksanaan coaching ya kepada Bu Rizka. Bagaimana berdasarkan pengamatan saya terhadap percakapan pasca observasi tadi, Bu Rizka sudah menjalin kemitraan yang baik dengan Bu Indi ya. Jadi percakapannya tidak memberi nasihat, melainkan terus menggali potensi dari Bu Indi sendiri selaku penasihat. Selanjutnya Bu Rizka juga tadi menjalankan proses kreatif ya.
Indi dan juga menggali rencana tindak lanjut Bu Windy ketika tadi Bu Windy menyampaikan salah satu tindak lanjutnya. Bu Rizka menggali terus sehingga terjadilah tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada pertemuan ini. Jadi sekali lagi selamat kepada Bu Rizka sudah melakukan praktik coaching kepada Bu Windy, dan juga selamat kepada Bu Windy atas pembelajarannya. Semoga sukses rencana keuangan. Baik, terima kasih Bapak Adi atas waktunya. Juga kepada Bu Windy, terima kasih atas waktunya, atas pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin atas pertemuan kita dalam pasca observasi ini boleh disimpulkan hal apa yang Bu Windy dapatkan pada hari ini? Ya, baik Bu Rizka, hal yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, pertama mengevaluasi diri saya sendiri sebagai guru ketika mengajar bahwa memanajemen waktu itu sangat penting juga untuk bisa menyesuaikan pembelajaran yang seperti apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan karakter siswa yang berbeda, kemudian gaya belajar yang berbeda. Artinya pembelajaran yang berdiferensiasi itu sangat penting. Baik, Bu Windy, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga di pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya kita masih dapat berkolaborasi, bertukar pikirannya Bu Windy ya. Dan Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam.